Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Siap. Sebelum kita ke pelajaran, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Afifah Dila Romadoni, Ahmad Towi, Anano Yuliansyah, Bima Cahya, Cantik Rufina, Delajit Witon, Desi Nur Aini, Erna Selvia. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai anekdot. Sebelumnya saya sampaikan mengenai kompetensi dasar, kemudian tujuan kita untuk belajar pada kesempatan hari ini. Jadi kompetensi dasar yang kita harus capai pada pertemuan ini adalah kalian bisa mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian untuk indikatornya, kita mampu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ya. Kemudian tujuan kita belajar pada hari ini adalah setelah kita nanti melaksanakan dan menggali informasi melalui berbagai model berbasis masalah dengan metode diskusi, nanti kita diskusi begitu ya, serta menggunakan media pembelajaran berupa gambar, bisa berupa tulisan begitu ya, bisa berupa karikatur. Peserta didik dapat mengevaluasi dan mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan tepat, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya, itu kurang lebih tujuan kita belajar pada kesempatan hari ini. Ada yang tahu mengenai anekdot sebelum kita belajar lebih jauh? Tahu ya? Tahu? Apa itu anekdot? Ada yang bisa jawab? Ya? Bagaimana, Harina? Ya, benar sekali. Anekdot merupakan cerita pendek yang lucu dan mengesankan. Sebelum diskusi saya akan tayangkan beberapa slide yang nanti kita bisa belajar bareng. Nanti kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan begitu ya. Kita mulai dari yang pertama, anekdot dalam bentuk gambar, komik, dan cerita. Di situ ada ilustrasi berupa gambar karikatur ya. Lucu nggak nih gambarnya ini? Lucu ya? Oke. Jadi kesimpulannya gambar anekdot itu bisa berupa gambar komik, juga bisa berupa gambar karikatur. Definisi dan penjelasan anekdot. Cerita singkatnya, anekdot umumnya merupakan cerita pendek dan langsung pada intinya dengan fokus pada satu kejadian atau momen. Kemudian yang kedua ada unsur lucu dan menghibur. Ini yang menjadi poin dalam anekdot begitu ya. Anekdot biasanya bertujuan untuk membuat orang tertawa atau tersenyum dengan humor yang ringan dan mudah dipahami gitu ya. Kemudian satu lagi menceritakan kisah nyata. Anekdot seringkali didasarkan pada pengalaman nyata meskipun mungkin dibumbui dengan sedikit dramatisasi. Oke, karakteristik anekdot yang efektif. Ini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, humor yang relatif. Humor dalam anekdot harus dapat diakses oleh audiens. Audiens itu adalah orang yang melihat gitu ya, yang beragam dan tidak terlalu kontroversial. Kemudian yang kedua, keterlibatan emosi. Anekdot yang efektif melibatkan emosi dari penonton gitu ya. Apakah itu rasa geli, simpati, atau keterkejutan. Yang ketiga, makna tersirat. Anekdot yang baik seringkali mengandung pelajaran atau makna tersirat. Ini nanti yang kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi makna yang tersirat pada sebuah anekdot. Nanti saya akan memberikan bahan diskusi berupa percakapan begitu ya. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ini contoh anekdot dalam bentuk gambar komik. Kalian lebih suka yang bentuknya seperti ini atau dalam bentuk percakapan? Percakapan. Oke.
Contoh komiknya di sini ada anjing dan kucing yang sombong. Ya. Proses pembuatan gambar komik anekdot dimulai dengan membuat ide dan konsep. Di sini kita bisa mengambil konsepnya dengan menarik sesuatu gagasan yang lucu dengan potensi diubah menjadi anekdot. Jadi awalnya kalian mungkin bisa lihat dari situasi di sekeliling kita begitu ya, untuk memunculkan ide dan gagasan kita. Kemudian berkelompok 4 orang kita akan membahas mengenai anekdot. Saya akan berikan bahasan untuk diskusinya ya. Oke, silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. 4 orang saja ya. Ada yang belum dapat kelompok kira-kira? Langsung bergabung, mungkin yang depan ke belakang. Oke, saya jelaskan. Di situ ada lembar kerja untuk diskusi, jadi silakan dibaca teks soalnya. Menurut kalian apakah teks korupsi kecil itu termasuk jenis teks anekdot? Perwakilan atau mau semuanya? Ya, langsung aja. Dimulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan di depan kelas begitu ya. Dan kesimpulannya semua menjawab bahwa teks tadi termasuk anekdot. Oke, ciri-cirinya apa yang pertama? Ada humornya. Sesuatu yang mengandung humor. Yang kedua, ada sindiran halus. Yang ketiga, ada memiliki tujuan khusus, fungsinya adalah untuk mengkritik. Oke. Ya, cukup ya untuk kegiatan kita hari ini, kita cukupkan. Semoga kalian lebih mengerti seperti apa anekdot dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri untuk kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.